tetap konsisten dan didukung oleh lie detector atau poligraf ya, tetap konsisten. Jadi itu kalau menurut saya pendapat, pertanyaan penuntut umum, hakim dalam rangka menggali meyakinkan lagi itu tidak masalah. Tapi pada akhirnya Ricky malah saya suruh peragakan supaya kalau enggak kan masa enggak 2 meter masa enggak lihat. Tapi dengan kondisi begitu dia bukan mau senang dia mau keluar, tidak mau seolah-olah tidak melihat kejadian ini. Dia terguncang, dia berharap ada yang mendukung dia, ada yang melihat dia gitu. Ayo gimana gitu. Nah, dia terguncang karena dia tidak membayangkan kejadiannya itu, karena dia membayangkan masih normal. Dia tidak tahu pembicaraan Sambo dengan si Richard, di mana tempatnya harus sampai pistol, belum sampai itu kan. Dan apalagi pada saat diminta ke dia, ada 2 poin tadi yang kita juga berdebat di majelis sama penuntut mengarahkan seolah-olah yang dia tolak adalah masalah menembak, tetapi backup tidak dijawab. Tidak bisa, itu menurut dia itu satu rangkaian walaupun di BAP berbeda. Nah, itu kan nggak salahnya dia, tapi yang diucapkan di depan sidang ini harus kita terima. Dia semuanya dia menolak. Apakah menembak termasuk membackup? Kalau toh dia mungkin tidak tegas, misalnya saya tidak kuat mental atau apa, itu kan hanya bahasa halus. Bagaimana seorang yang sedang terluka, sedang marah pimpinan, kemudian saya nggak mau, Bapak hentikan itu misalnya, nggak berisiko juga, akan marah dong pimpinan. Itu bahasa halus, tapi intinya itu penolakan. Jadi penolakan itu kedua-duanya, baik menembak maupun backup. Apalagi udah pada saat kejadian, apa yang di backup? Nggak ada yang di backup. Ada nggak si Joshua masuk ke dalam itu, ternyata sudah masuk ke dalam, udah dia dengar hanya jongkok. Tapi mungkin ada peristiwa sebelumnya. Kalau peristiwa sebelumnya itu, kalau dari keterangan yang lain, si Sam dia masuk, si Joshua kan ditarik sama Pak Sam, ininya kan didorong. Kemudian ada mungkin ada ucapan yang dia nggak didengar, yang dia dengar adalah pas dia masuk jongkok dan langsung menembak. Kejadian itu per detik. Pada saat dia goncang, dia berbalik arah itu, siapapun dia balik itu ya pasti nggak tahu dia apa. Apakah Sambo menembak Joshua itu tidak tahu, terserah. Kan ada fakta yang lain. Eliezer kan mengucapkan, tergantung keyakinan hakim. Kalau soal Ricky Rizal yang mengambil senjata dari Joshua, tadi juga sempat diperdebatkan alasan dari inisiatif Ricky Rizal itu, apa penjelasannya? Alasannya sudah jelas berulang-ulang. Dia tidak menginginkan terjadi kalau misalnya dia kan di sana, dia yang paling tua. Kalau sudah mendengar si Sambo, si Joshua sudah bertengkar, si kuat sipil pakai ngejar-ngejar ini, dia khawatir suatu saat marah atau tersinggung, malam bisa aja berantem lagi mereka. Ini dia mengantisipasi ya, dan disampaikan ke si Joshua, bukan nggak disampaikan malam itu, jadi dijelaskan dia, saya sampaikan senjata kamu saya ambilkan di atas. Itu si Joshua tidak berkeberatan, mungkin dia juga merasa bahwa dia memang tadi terjadi sesuatu hal miskomunikasi atau pertengkaran dengan si Kuat. Jadi kalau itu menurut saya, walaupun penuntut umum menyatakan bahwa senjata itu seperti istri bagi seseorang polisi, itu wajar. Tapi di satu hal yang lain, kalau terjadi sesuatu hal yang kira-kira bahaya, dia punya diskresi sebagai polisi mengantisipasi. Kemudian masih dirangkaikan, dia bawa pulang ke sana, senjata ditaruh di mobil itu dia nggak, karena Joshua waktu dari Jakarta ke Magelang pakai mobil itu, jadi dalam pikiran dia di situ dia taruh. Cuma kita tidak tahu kenapa Joshua masuk ke sini, mungkin perasaan tidak enak dia masih masuk ke Kuat, atau yang kita tidak tahu masalah pelecehan, ya kan, bisa aja saling tidak enak. Pelecehan itu baru tahu kan di Jakarta.